Kalau saya terdengar. Halo, suara saya masuk nggak ya? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Oke, baik. Kita mulai perkuliahan siang hari ini. Kita awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Sebentar. Ya, baik. Siang hari ini kita akan bahas mengenai perancangan organisasi pada perusahaan yang materinya cukup singkat. Nanti akan saya sampaikan begitu ya. Kemudian dilanjutkan ke sesi pengerjaan tugas berkaitan dengan tugas kelompok yang outputnya adalah perancangan organisasi sebuah perusahaan. Perancangan organisasi sebuah perusahaan atau sebuah industri dengan ya skalanya menengah ke atas gitu ya, tidak di level UMKM, tidak di level UMKM, tapi di tingkatan industri menengah ke atas. Baik, kita akan coba pahami begitu ya bagaimana proses dalam upaya perancangan organisasi untuk menjalankan sebuah instansi, industri atau perusahaan. Baik, perancangan organisasi adalah proses menentukan hubungan antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam sebuah organisasi. Proses ini bertujuan untuk menciptakan struktur organisasi yang efektif dan efisien dalam mencapai tugas perusahaan. Jadi, yang mau diintegrasikan dalam sebuah rancangan organisasi itu adalah aspek wewenang, tanggung jawab, dan tugas, gitu ya. Ada yang tahu di antara ketiganya, bedanya apa atau definisinya apa? Evianti Pratiwi, ada Evianti Pratiwi. Ada, Pak. Ya, apa bedanya kira-kira? Tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Bedanya apa, Pak? Silakan, Evi. Maaf, Pak. Tadi soalnya perbedaan apa, Pak? Tanggung jawab sama? Tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Kalau menurut saya, kalau tanggung jawab itu wajib dilakukan, Pak. Karena udah diberikan. Terus kalau wewenang itu hak yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan tugas itu adalah ya yang apa ya, tugas itu kayak suatu hal yang udah diberikan ke kita terus harus dilakukan gitu, Pak, dikerjakan. Oke. Terus apa bedanya tugas sama tanggung jawab? Kalau tanggung jawab itu kewajibannya. Kalau tugas itu yang yang
Ya, pemahaman ini dalam konteks menjalankan organisasi begitu ya. Ada yang punya pendapat lain? Rizky Ardiansah, ada Rizky Ardiansah? Hadir, Pak. Ya. Menurut saya, Pak, tugas itu merujuk pada pekerjaan atau aktivitas yang spesifik yang harus dilakukan oleh seseorang dalam suatu posisi atau pekerjaan tertentu, Pak. Sedangkan tanggung jawab itu lebih luas lagi daripada tugas. Itu mencakup kewajiban dan tugas individu terhadap pekerjaan atau tindakan, gitu, Pak. Atau tindakan. Terus kalau wewenang? Kalau wewenang sendiri itu hak atau mungkin kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan tindakan tertentu, Pak. Untuk membuat keputusan juga salah satunya. Ya. Baik, terima kasih Rizky atas pendapatnya. Jadi, sebagaimana apa yang disampaikan Rizky ya, bahwa tugas itu berkaitan dengan aktivitas pekerjaan yang dijalankan dalam upaya mencapai tujuan dari organisasi. Kemudian kalau kewenangan, wewenang atau kekuasaan, ya hak bagi seseorang yang memiliki kewenangan tersebut untuk mengambil sebuah keputusan, sebuah tindakan, ya dalam upaya mendukung operasional organisasinya. Sedangkan tanggung jawab, begitu ya, merupakan bentuk respon dari output yang dihasilkan atau respon dari sebuah keputusan yang dijalankan, yang sudah diambil. Tidak hanya terbatas pada menjalankan sebuah kewajiban begitu ya, tapi ketika sebuah keputusan dari wewenang yang sudah dia ambil, yang diambil oleh seorang pejabat, seorang operator, seorang supervisor, dia harus bertanggung jawab dalam konteks organisasi gitu ya, sesuai dengan apa yang menjadi ranah tanggung jawabnya. Contoh seorang production planner lah, orang yang merencanakan produksi di sebuah perusahaan manufaktur. Dia punya kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan atau menentukan jumlah yang akan diproduksi. Wewenangnya itu ada di seorang production planner. Sementara orang produksi, dia hanya bertugas menjalankan. Ketika diinstruksikan oleh plannernya, production plannernya, oke, hari ini produksi 100 unit, atau bulan ini produksi 1000 unit. Maka tugas itu harus dijalankan oleh eksekutor, oleh bagian produksi. Nah, kenapa keputusannya harus memproduksi 1000? Nah, itu yang menjadi ranah tanggung jawabnya si production planner. Orang produksi hanya bertanggung jawab terhadap pencapaian apa yang sudah ditargetkan. Sedangkan orang planner bertanggung jawab terhadap
keputusan dalam penentuan jumlah yang akan diproduksi. Ya, misal orang planner sudah mempertimbangkan proyeksi dari kebutuhan sales atau departemen penjualan begitu ya. Departemen planner sudah memprediksi mengambil keputusan volume produksi berdasarkan kapasitas gudang. Nah, itu yang menjadi ranah tanggung jawabnya production planner. Contohnya seperti itu. Misal ketika sudah ditentukan oleh production planner dan ternyata produksinya pas 1.000 unit begitu, dan ternyata gudangnya tidak memenuhi, tidak mencukupi gitu untuk menampung 1.000 unit yang sudah diproduksi. Siapa kira-kira yang bertanggung jawab? Apakah orang produksi? Apakah orang sales? Halo? Ini siang-siang sambil tidur semua kali ya kuliahnya ya? Ya, kira-kira siapa yang bertanggung jawab? Manajer inventory bukan, Pak? Manajer inventory? Kenapa dengan manajer inventory? Karena kan udah berhubungan ke pergudangan. Nah, pergudangan tuh perlu dalam sebuah produksi. Setelah proses produksi kan tentunya bakal disimpan ke gudang, tapi gudangnya tidak memadai. Nah, yang bertanggung jawab itu ya orang gudangnya, Pak. Oke. Menurut Julianto, orang pergudangan, orang inventory yang bertanggung jawab. Oke, coba Fadilah, ada Fadilah. Hadir, Pak. Bayangkan Fadilah seorang manajer inventory. Gitu. Apakah Fadilah mau dipersalahkan atau dianggap yang paling bertanggung jawab ketika gudangnya tidak mencukupi untuk menampung kapasitas 1.000 unit? Iya Pak, saya bertanggung jawab kok untuk materinya Pak. Terus apa bentuk tanggung jawabnya? Besok langsung kamu gedein gudangnya. Ya, jangan pasrah gitu ya kalau di dunia profesional nanti ya. Ya, pasti akan banyak kalian temui begitu ya di dunia kerja, dunia profesional. Ketika ada satu problematika, dinamika yang terjadi begitu, pasti akan ada adu argumennya dan lebih mengarah kepada saling menyalahkan begitu ya. Saling menyalahkan ketika ada satu kondisi yang terjadi, padahal kondisi itu terjadi karena ya memang ada penyebab terjadinya gitu ya.
Contoh tadi, seorang production planner yang merencanakan produksi sudah menentukan produksinya 1000 unit. Kalian sudah dapat PPIC kan? Sudah dapat ya? PPC, Sudah, Pak. PPC. Ya. Sudah Pak. Dalam menentukan rencana produksi kan sudah mempertimbangkan kemampuan kapasitas gudang penyimpanan gitu ya. Dan orang planner, orang PPC tidak bisa menentukan atau mengeluarkan keputusan rencana produksi tanpa mempertimbangkan berbagai aspek. Aspek kapasitas, aspek produktivitas, aspek kemampuan penyimpanan dari gudang atau inventory. Bisa jadi ketidakmampuan gudang inventory menampung ketika memang produk yang ada di gudang gitu ya ternyata belum laku atau belum dikirim ke konsumen, belum didelivery ke konsumen. Apakah itu tanggung jawabnya orang gudang atau inventory? Belum tentu gitu ya. Kan bisa jadi ada orang logistik yang belum mengeluarkan barang dari gudangnya. Sementara tadi kalau orang planner, dia menentukan volume produksi 1000, ya dia sudah harus mempertimbangkan kapasitas dari gudang yang akan menampung produk jadinya. Itu bentuk dari tanggung jawab dalam sebuah organisasi. Kemudian proses ini bertujuan untuk menciptakan struktur organisasi yang efektif dan efisien. Efektif dan efisien tentunya ditinjau dari berbagai parameter begitu ya, apakah parameter biaya, parameter waktu kerja, parameter operasional yang harus dijalankan. Itu diharapkan dengan adanya struktur organisasi bisa menghasilkan efektivitas dan efisiensi kerja. Ya. Contoh berapa pekerja yang dibutuhkan untuk satu mesin produksi, misal beroperasi sebanyak 3 shift. Itu sudah harus ditentukan gitu ya. Kemudian apakah mesin produksi yang lain akan beroperasi 24 jam atau hanya beroperasi setengah jam. Nah, itu juga perlu ditentukan. Karena yang dikejar tentunya efektivitas dan efisiensi dari proses pencapaian tujuan perusahaan. Kemudian struktur organisasi adalah susunan komponen dalam suatu organisasi yang menunjukkan adanya hubungan antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Struktur organisasi dapat digambarkan dalam bentuk bagan organisasi. Ya, jadi struktur organisasi itu bentuknya bagan dan menggambarkan interaksi antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Yang ada di dalam organisasi tersebut. Oke, kemudian tujuan perancangan organisasi, ya jelas meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan, ya. Kemudian menciptakan hubungan kerja yang jelas dan teratur, ya. Hubungan kerja yang jelas, siapa menjadi atasan siapa dan siapa menjadi bawahan siapa, itu hubungan kerja yang jelas. Karena dari hubungan kerja tersebut akan muncul gitu ya interaksi siapa akan menjalankan perintah siapa, siapa akan bertanggung jawab kepada siapa. Itu merujuk kepada organisasi yang nantinya akan dibuat. Hubungan kerja menjadi jelas dan teratur. Jadi tidak
tidak simpang siur. Misal orang produksi memberikan instruksi kepada orang logistik. Ya, meskipun secara pertemanan bisa jadi dilakukan, tapi secara profesional tidak bisa, gitu ya. Karena semua ada batasan kerangkanya dari organisasi yang sudah ditetapkan. Misal di Departemen Logistik, ya yang berhak memberi instruksi ya jenjang level atasan di Departemen Logistik, begitu ya. Tidak bisa nyebrang antar departemen karena kewenangannya dibatasi tadi. Kalau sampai menyeberang dan terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan, pasti akan saling klaim, begitu ya. Siapa nih yang akan bertanggung jawab? Itu yang patutnya untuk dihindari dengan adanya rancangan struktur organisasi. Kemudian meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Ya, bagaimana seorang atasan perannya diperlukan dalam upaya meningkatkan motivasi, terutama bagi para bawahannya. Kemudian melakukan proses review dan evaluasi kenapa ada terjadi ketidaktercapaian target. Kemudian apa yang bisa dilakukan, ya itu bagian dari tanggung jawab seorang atasan mereka untuk melakukan coaching, konseling, kemudian development, pengembangan, juga mendorong peningkatan motivasi yang ada dalam diri individu. Kemudian juga meningkatkan produktivitas karyawan. Nah, bagaimana dengan data-data yang dimiliki melalui seorang atasan, supervisor ataupun manajer, begitu? Ya, berupaya bersama-sama untuk meningkatkan produktivitas individu pekerjanya. Ya, dalam upaya tentunya untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, dari upaya yang dilakukan tadi, peningkatan motivasi, produktivitas, tentunya akan ada diskusi pembahasan bersama apa strategi yang bisa dilakukan, gitu ya, untuk melakukan untuk mencapai target yang sudah ditetapkan, target kinerja yang sudah ditetapkan. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Nah, ini juga penting bagi para supervisor, bagi atasan, gitu ya. Seringkali manajer sampai di level manajer itu ya harus menyelesaikan masalah-masalah non teknis, gitu ya. Masalah-masalah non teknis dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Apa sih pentingnya lingkungan kerja yang kondusif? Apa kira-kira? Ahmad Egi Saputra. Mana Egi? Belum ada suaranya? Ya Pak, Ya, apa pentingnya lingkungan kerja yang kondusif bagi organisasi? kalau menurut saya sendiri Pak, lingkungan kerja yang kondusif itu mempengaruhi kinerja suatu organisasi tersebut Pak. Jadi semakin kondusif suatu lingkungannya, jadi kerjanya itu semakin enak gitu Pak. Ya, coba berikan contoh. Yang tidak kondusif itu yang seperti apa coba? Yang tidak kondusif itu mungkin ada suara berisik gitu Pak dari ada pembangunan gitu di sebelah kantornya gitu Pak. Jadi mengganggu kinerja seseorang gitu lagi kerja di perusahaan tersebut Pak gitu Pak.
Oke. Ya, terima kasih Egi. Egi menyampaikan begitu ya, lingkungan kerja kondusif ketika tidak ada gangguan dari ya misal suara bising atau dari lingkungan kerja gitu ya. Nah, kalau misal nih ada isu yang berkaitan dengan jam lembur tidak dibayar, apakah itu bagian dari lingkungan kerja yang tidak kondusif? Wilfa, ada Wilfa Fabrika. Hadir, Pak. Ya, apakah ketika ada isu berkaitan dengan jam lembur yang tidak dibayarkan, itu juga bagian dari kondisi lingkungan kerja yang tidak kondusif? Kalau menurut saya itu iya, Pak. Soalnya kalau misalnya ada isu-isu kayak gitu, membuat karyawan yang kerja tuh nggak tenang kalau misalnya mereka lembur. Misalnya kalau mereka lembur, uang yang terimanya nggak ada, terus mereka pasti mikir gitu, buat apa sih mereka kerja lembur kalau nggak ada dikasih uang lembur gitu. Jadi pasti itu kayak nggak nyaman lah bagi karyawannya, Pak. Oke. Ya, itu jadi lingkungan kerja kondusif itu tidak hanya dari segi kondisi fisik begitu ya. Kondisi isu-isu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, kemudian berkaitan dengan interaksi antar pegawai, antar departemen, itu juga membutuhkan perhatian agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif. Biasanya apalagi yang berkaitan dengan haknya pekerja gitu ya, itu sangat sensitif sekali. Ketika ada yang merasa tidak pas, tidak sesuai, bisa sampai ya terjadi mogok kerja gitu ya. Mogok kerja karena ada hal-hal yang dirasa belum dipenuhi begitu. Dan itu bagian dari tanggung jawab organisasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi agar lingkungan kerjanya kembali kondusif. Misal tadi ada isu mengenai jam lembur yang tidak dibayar. Kira-kira siapa yang harus menyelesaikannya? Atau kira-kira siapa yang harus mencari tahu, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana solusi yang terbaik, siapa kira-kira? Naufal, ada Naufal? Naufal Rifki Ataya. Ada Pak. Kira-kira siapa yang akan ditanggung? Ya Pak. Yang bertanggung jawab manajernya Pak. Oke, manajernya. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang manajer ketika menghadapi situasi kondisi tersebut? Mana Naufal?
Apa menenangkan bawahannya, Pak, kalau misalnya isu itu tidak benar. Oke, langkah pertama menenangkan bawahannya. Kemudian langkah berikutnya ditinggal pulang. Apa langkah berikutnya kira-kira? Wah, ini bisa sampai jam 2 ini saya nunggu jawaban Naufal. Bentar, Pak. Lakukan itu, Pak, diskusi dengan bawahannya, Pak. Itu udah jelas kejelasan ke depannya gimana, mau dibayar berapa gitu, Pak. Ya, diskusi dengan bawahannya. Ya, coba pakai pendekatan orang-orang TI lah begitu ya. Baiknya ketika menghadapi sebuah masalah atau situasi, ya saya contohkan tadi misal jam lembur tidak dibayar. Pasti semua akan dikembalikan kepada manajer atau atasan gitu ya. Karena ya ranah tanggung jawabnya untuk menyelesaikan isu yang menghasilkan situasi yang tidak kondusif itu ada di atasan atau manajer atau supervisor. Ya, baiknya yang dilakukan di awal ya dengan mengumpulkan data gitu ya. Coba ditanamkan dengan baik begitu ya. Apapun situasi kondisinya, kumpulkan datanya dulu. Karena dengan data tersebut baru kita bisa beradu argumen begitu. Ini ada isu jam lembur tidak dibayar. Gitu. Mana datanya? Berapa jam lembur yang tidak dibayar? Sehingga proses cross-check-nya bisa lebih mudah. Begitu ya. Begitu juga dengan kalian nantinya. Gitu. Mau tugas akhir, mau mengerjakan tugas. Apa datanya? Apa data yang ada? Apa data yang dibutuhkan? Setelah datanya ada, baru diklarifikasi dengan pihak terkait. Misal pengelola SDM, atau pengelola HR, begitu ya. Baru di cross-check. Dan itu bagian dari upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Apa yang terjadi ketika tidak disupport oleh seorang atasan? Bisa jadi produktivitas di lantai produksinya tidak tercapai begitu ya. Karena yang tadinya mesinnya harusnya beroperasi menjadi tidak beroperasi. Loh, kemana ini operatornya? Iya Pak, lagi ngurus jam lemburnya yang nggak dibayar gitu kan. Ternyata loss-nya, ya misal jam lembur yang diurus nilainya 500.000, loss karena mesin itu ditinggalkan 1 jam saja misal sudah menghasilkan kerugian sekian puluh juta. Nah, itu yang jadi poin pentingnya gitu ya. Dari organisasi untuk bisa menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Oke, sampai di sini. Ada yang mau tanyakan dulu, silakan.
Ya, saya lanjutkan. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perancangan organisasi. Ya, ada visi, misi, dan tujuan perusahaan. Ini menjadi faktor pertimbangan begitu ya dalam menentukan perancangan organisasinya. Kemudian lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Bagaimana karakteristik lingkungan yang ada di internal? Bagaimana kemampuan para supervisornya? Berapa kemampuan ideal dalam proses pengawasan oleh seorang supervisor? Apakah dia bisa mengawasi 10 orang, 15 orang, atau 20 orang? Itu di pabrik. Bagaimana dengan di dunia sorry, terputus ya? Iya Pak, terputus. Iya, Pak. Ya, saya lanjutkan. Cuman saya sepertinya belum bisa nampilkan share screen-nya ya. Jadi itu ya, faktor-faktor yang mempengaruhi perancangan organisasi, visi misi, kemudian lingkungan internal dan eksternal, kemudian jenis dan skala kegiatan perusahaan, kemampuan dan sumber daya manusia. Kemudian tahapan, gitu ya, tahapan dalam proses perancangan organisasi dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya ya satu, identifikasi kegiatan yang perlu dilakukan. Jadi di tahap awal dalam proses perancangan organisasi itu, identifikasi gitu ya, semua kegiatan yang terjadi dalam organisasi tersebut. Misal organisasi untuk perusahaan industri yang memproduksi baterai gitu ya, memproduksi baterai untuk mobil listrik. Diidentifikasi dulu apa kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk mendukung agar proses produksi baterai tadi bisa terlaksana. Kira-kira apa contoh kegiatan yang harus dilakukan? Ya, contoh kegiatan tadi memproduksi baterai begitu ya. Ya, tentunya diawali dengan proses persiapan bahan baku. Proses persiapan bahan baku dengan asumsi gitu ya, misal dengan asumsi bahwa tempat produksi, tempat penyimpanan itu sudah tersedia. Tinggal apa ini identifikasi kegiatan yang perlu dilakukan.
Ya, misal yang pertama menyiapkan bahan baku gitu ya. Ya, tentunya supaya agar bisa berproduksi harus menyiapkan bahan bakunya. Bahan baku diidentifikasi apa saja bahan bakunya, kemudian bagaimana cara memperolehnya, kemudian berapa banyak yang dibutuhkan. Nah, itu ya, contoh begitu ya, contoh mengidentifikasi kegiatan yang perlu dilakukan. Di tahap pertama, kegiatan yang dilakukan oleh organisasi perlu diidentifikasi. Kemudian kegiatan tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan fungsi, produk, pasar, ataupun wilayah. Ya, di tahapan pertama ini identifikasi semua kegiatan yang perlu dilakukan untuk mendukung terlaksananya operasional dari organisasi atau perusahaan tersebut. Ya, mulai dari membeli bahan baku, mempersiapkan bahan bakunya, kemudian melakukan proses delivery atau pengantaran, kemudian sampai diterima oleh orang produksi. Orang produksi melakukan proses misal pembersihan untuk bahan baku tertentu gitu ya, mempersiapkan bahan baku, kemudian bahan baku tadi masuk ke mesin prosesnya, setelah mesin proses menjadi output yang harus diperiksa oleh departemen QC, misal seperti itu. Harus diidentifikasi semua, kegiatan yang harus dilakukan untuk mendukung terlaksananya proses produksi. Begitu juga dengan di perusahaan jasa, misal. Harus diidentifikasi semua, misal di bank harus akan ada kegiatan melayani nasabah, gitu ya, melayani nasabah. Jenisnya apa? Misal ada yang mau menabung, ada yang mau menarik, begitu. Kemudian ada lagi nasabah yang dilayani untuk pembukaan rekening baru. Nah, itu kan artinya ada identifikasi kegiatan yang perlu dilakukan gitu ya untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, itu kalian identifikasi nanti saat proses merancang struktur organisasi. Kemudian yang kedua, pengelompokan kegiatan berdasarkan fungsi, produk, pasar, ataupun wilayah. Jadi setelah semua kegiatan teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengelompokkan kegiatan-kegiatan tersebut dalam unit organisasi. Setelah dikelompokkan, nanti akan terlihat nih, oh ini kegiatan ini harusnya dihandle oleh orang logistik nih. Artinya tugasnya menyiapkan bahan baku sampai siap untuk diproses produksi oleh departemen produksi. Menyiapkannya itu dalam artian luas gitu ya, secara volumenya, secara kualitasnya, secara kuantitas, kemudian kesepakatan bahwa bahan baku itu harus diambil di mana atau harus diletakkan di mana. Itu bagian dari proses pembahasan begitu ya, dari detail yang sudah ditentukan. Kemudian dikelompokkan ke dalam unit-unit yang memang lebih kecil lah gitu ya, skopnya lebih kecil dan lebih fokus pada capaian tertentu. Kemudian ketiga, penentuan hubungan antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Pada tahap ini ditentukan hubungan antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam setiap unit organisasi. Ya, setiap jabatan itu harus didefinisikan gitu ya. Apa tugasnya, apa wewenangnya, apa tanggung jawabnya. Karena nanti setiap
yang ada di dalam organisasi itu akan saling berhubungan, saling berinteraksi. Kemudian pembuatan bagan organisasi, ya bagan organisasi seperti yang pernah minggu lalu kita bahas, ada berbagai bentuk begitu ya, di mana bagan organisasi ini adalah representasi grafis dari struktur organisasi berdasarkan tingkatan, level, atau jenjang jabatan. Ya. Nah, bagan organisasi dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan antar unit organisasi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Sesama manajer begitu ya. Itu tahapan prosesnya adalah meeting, diskusi. Tidak menempel kewenangan manajer yang satu berhak memerintah manajer yang lain. Oke, kemudian setelah pembuatan bagan organisasi, implementasi dari struktur organisasi. Jadi, tahapan terakhir ini adalah mengimplementasikan struktur organisasi yang telah ditetapkan. Nah, biasanya ditetapkannya ini yang sering terlewatkan begitu ya. Ketika sudah ditentukan struktur organisasinya, sudah diakui oleh semua pihak yang terlibat, maka harus disahkan oleh pimpinan tertinggi perusahaan. Ya, supaya tidak terjadi penyalahgunaan, tidak terjadi miskomunikasi gitu ya. Oke, itu. Kemudian ya, beberapa tips dalam melakukan perancangan organisasi, diantaranya libatkan semua pemangku kepentingan. Artinya orang-orang yang terlibat di dalamnya itu harus dilibatkan dalam proses perancangan organisasi supaya mendapat masukan lebih banyak lagi begitu ya. Kemudian tinjau faktor-faktor yang mempengaruhi perancangan organisasi. Nah, perlu dipertimbangkan faktor-faktor yang tadi sudah disebutkan sebelumnya gitu ya. Baik lingkungan, visi misi, jenis dan skala perusahaan, kemudian kemampuan sumber daya. Kemudian lakukan uji coba sebelum menerapkan struktur organisasi untuk memastikan bahwa struktur organisasi tersebut dapat diterapkan secara efektif. Baik, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Oke, jangan lupa presensinya ya. Oke, kemudian tugasnya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa 1 jam ke depan silakan kalian berdiskusi di internal kelompoknya, gitu ya. Di internal kelompoknya silakan berdiskusi, rancang sebuah organisasi perusahaan, ya berdasarkan visi misi perusahaan yang kalian tentukan sendiri, kemudian profil produknya mau produk apa, kemudian skala pemasarannya minimal menengah ke atas gitu ya, menengah atau yang lebih besar. Kenapa tidak dalam skala skup yang lebih kecil, misal UMKM? Nah, di level UMKM itu biasanya semua masih sangat terbatas begitu ya, masih sangat terbatas sehingga bisa di-cover, bisa di-handle oleh satu orang. Misal dia yang handle logistik, dia yang handle sebagai kasir begitu. Misal dia yang bertugas di bagian produksi, maka dia juga bertugas menjadi
bagian QC-nya gitu ya, bagian pengeceknya. Nah, makanya skalanya perlu dilihat dalam skala yang cukup besar begitu ya, skala cukup besar untuk dunia industri. Kemudian semakin lengkap apa yang kalian kerjakan semakin baik gitu ya, semakin lengkap semakin baik, baik itu mengidentifikasi kegiatan, menentukan produk-produknya, menentukan kapasitas produksinya, mesin-mesin yang akan terlibat, kebutuhan SDM-nya. Ya, itu untuk tugasnya begitu ya. Sampai menjadi sebuah rancangan struktur organisasi dan minggu depan dipresentasikan. Minggu depan dipresentasikan. Nanti tugas ini kalian tulis dalam kertas gitu ya, kemudian dikumpulkan dalam Google Form pengumpulan tugasnya. Saya tunggu berarti sampai dengan jam 3 sore ya. Saya tunggu sampai dengan jam 3 sore. Jadi kalian diskusi dalam kelompoknya, itu juga masih merupakan bagian dari kegiatan in class begitu ya, kegiatan in class dari perkuliahan ini. Baik, gitu ya. Saya batasi waktunya sampai dengan jam 3 sore. Nanti dikumpulkan tugasnya pada link Google Form yang sudah dibagikan. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa presensinya dan tugasnya dikerjakan, gitu ya. Saya beri batas waktu sampai dengan pukul 15.00. Baik, menutup pertemuan kali ini kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.